Selamat datang kembali di channel kami, channel Jati Kembar Farm, channel yang membicarakan tentang seputar peternakan dan pertanian. Apa kabar teman-teman semua? Sudah lama tidak mengupload video dan baru kali ini bisa mengupload video lagi. Bagaimana kabar peternakan teman-teman dan juga pertanian teman-teman? Apakah mengalami kemajuan yang signifikan ataukah malah turun signifikan ataukah biasa saja? Bagi teman-teman yang mengalami kemajuan signifikan, saya ucapkan selamat. Dan bagi teman-teman yang mengalami penurunan secara signifikan, jangan patah semangat, terus berusaha sampai mencapai kesuksesan. Oke, pada kesempatan kali ini tidak seperti video sebelumnya. Video sekarang saya berada di depan kamera. Kalau video yang dulu saya berada di belakang kamera, sekarang kita ganti menjadi di depan kamera. Penampakannya seperti ini. Ada gigi yang sudah tumbang, tapi tidak menjadikan masalah untuk tetap percaya diri di depan kamera menyapa teman-teman semua. Jangan jadikan sebuah alasan untuk kita minder. Semangat. Oke. Bagi teman-teman, kalau yang sudah sukses, nggak perlu kita bahas, sudah berjalan di jalur yang benar. Terus lanjutkan, terus berinovasi agar peternakan dan pertaniannya selalu di jalan yang lurus menuju kesuksesan, terus menanjak. Nah, kita sekarang akan membahas teman-teman yang posisinya sedang bimbang, galau, apakah akan melanjutkan usaha peternakan dan pertaniannya ataukah akan berhenti dan mencoba di usaha bidang lain. Atau juga untuk teman-teman yang belum terjun ke peternakan dan pertanian, video ini mungkin bisa menjadi salah satu referensi Anda untuk melanjutkan rencana tersebut ataukah berhenti di rencana tersebut dan mencari usaha lain yang lebih tepat untuk Anda. Teman-teman semua, jadi usaha peternakan dan pertanian itu sama saja dengan usaha-usaha lainnya. Ada yang bisa berhasil, ada yang bisa gagal. Untuk sekarang kita akan lebih fokus kepada membahas masalah usaha peternakan kambing, karena jenis peternakan itu banyak sekali, ada puluhan mungkin, dari peternakan kerangkang, ya, semut, cacing, banyak sekali. Dan pertanian, usaha pertanian juga banyak sekali, ada horti, ada perkebunan, ada palawija. Itu adalah
berbagai usaha pertanian yang mungkin bisa dijalankan oleh teman-teman semua. Tapi kita akan lebih spesifik dulu membahas tentang ternak kambing. Banyak sekali di YouTube konten-konten kreator yang mengupload video tentang ternak kambing yang usaha peternakannya itu berhasil. Nah, tapi kita akan mempelajari bagaimana peternakan itu berhasil. Apakah peternakan itu berhasil karena ternak kambing itu sendiri, atau ada hal lain yang membuat peternakan itu berjalan. Maksudnya adalah, apakah usaha peternakan kambing itu secara langsung memberikan profit kepada peternak itu sendiri, ataukah ada profit yang diambil dari misalnya kayak penjualan pakan, penjualan obat ternak, kalau kambing sakit jualan itunya, ataukah ada hal-hal lain yang menopang usaha ternak itu sehingga mereka sampai sukses di usaha peternakan kambing itu. Nah, kenapa saya ingin membahas ini di sini? Karena banyak sekali teman-teman yang tergiur ketika melihat konten-konten kreator tentang peternakan kambing itu bahasa keren itu memblow up hal-hal seperti itu. Jadi ada sisi benarnya, tapi banyak hal lain yang tidak tersampaikan, atau banyak hal yang tidak bisa kita lihat pada konten-konten yang ada di YouTube itu. Mungkin nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar apa yang belum tersampaikan oleh saya, karena ini sifatnya adalah sporadis atau langsung, jadi belum ada catatan yang saya catat untuk bikin video ini. Jadi mohon maaf sekali nanti kalau misalnya penyampaiannya kurang. Jadi yang pertama, usaha peternakan itu adalah yang kita dapat hasil dari jual kambing. Kita memelihara kambing, kita menjual kambing. Itu adalah peternak kambing yang orisinil atau yang murni, pure. Apakah peternakan kambing itu bisa untuk menjadi sebuah mata pencaharian, terutama di Indonesia? Menurut kalian gimana? Apakah bisa? Karena rata-rata yang sudah terjadi selama ini di Indonesia itu adalah peternak kambing memelihara kambing cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 udah. Yang peternak kecil. Kalau untuk peternak besar mungkin di Indonesia adalah 1, 2, 3, tapi kalau untuk wilayah
saya sendiri itu dari dulu kayaknya belum ada, sebelum ada informasi yang seperti YouTube yang bisa kita cari informasi tentang peternakan kambing yang banyak. Itu belum ada yang sampai puluhan bisa memeliharanya. Tapi setelah YouTube merambah sampai desa-desa, maka orang-orang ingin berlomba-lomba membuat peternakan yang besar dengan adanya informasi yang bisa diakses melalui YouTube. Nah, apakah di Indonesia cocok untuk peternak kambing skala besar, misalnya sampai 100, 200, 300? Jawabannya mungkin saya katakan adalah nggak cocok. Kenapa? Karena biaya produksi yang kita keluarkan untuk mencari pakan itu nggak sesuai dengan pertambahan daging yang dihasilkan oleh kambing itu sendiri. Beda dengan di negara-negara yang punya padang rumput. Kambing cukup digembala, 200-300 kambing cukup dengan satu orang. Tapi kalau di Indonesia satu orang itu tidak cukup. Nah, hal ini diakali atau bukan diakali, bahasa kerennya itu dimodifikasi oleh konten-konten kreator untuk bisa mengatasi hal ini. Masalah pakan adalah dengan cara menanam rumput atau kerennya bank pakan. Kita ciptakan bank pakan, tanam rumput sebanyak-banyaknya di lahan-lahan yang tidak produktif, lalu ditanamin rumput. Nah, itu menjadi solusi. Apakah solusinya itu bisa menggantikan padang rumput yang dengan kambing yang digembalakan? Saya kira enggak. Tapi enggak tahu ya menurut teman-teman. Tapi kalau menurut saya enggak bisa. Karena untuk mencari rumput dengan sistem ngarit manual itu untuk 100 kambing itu saya kira perlu 1 hari. Kalau misalnya dengan pakan kering, berarti ada kos lagi yang dikeluarkan untuk membeli pakan kering. Kalau untuk silase berarti ada uang yang harus kita keluarkan lagi. Pokoknya intinya akan ada biaya yang dikeluarkan ketika kita berbicara tentang pakan gratis. Memang bahasanya keren, pakan gratis, tapi tetap itu ada biayanya. Nah, maksud saya adalah ketika kita berhasil menjadi peternak yang besar, ketika kita sudah surplus lah, katakanlah Indonesia sudah surplus kambing, ketika ingin mencapai ekspor nantinya, itu tetap harga akan kalah bersaing dengan negara-negara yang model makanya adalah digembala. Ya enggak, karena ketika digembala 500 ekor cukup 1 tambah anjing yang tidak perlu gaji UMR, itu sudah bisa menjalankan usaha itu. Ini lagi berbicara tentang kambing yang
pedaging, bukan kambing yang lain ya, kambing kontes, kambing perah, bukan, ini kambing pedaging. Tetap harga jualnya di ekspor kita akan kalah dengan harga jual daging di negara-negara yang sistem ternaknya itu digembala. Lalu bagaimana solusinya untuk di Indonesia kalau begitu? Ya kan, kita cari solusinya kan. Nah, solusinya mungkin, saya sih bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, dan bukan orang yang pinter, cuma menyarankan, dan mungkin saran saya juga tidak begitu bisa diterima, jadi ya nggak apa-apa, anggap aja saya ini lagi ngomong sendiri di depan kamera. Mungkin kita harus menciptakan padang rumput yang luas. Nah, saya hanya ngomong sebatas itu, menciptakan padang rumput yang luas. Bagaimana caranya? Nah, saya nggak tahu. Oke, saya kira cukup segini aja untuk pembahasan tentang kambing, dan mungkin kita nanti akan berbicara hal lain lagi. Mohon maaf jika tidak ada hal-hal yang bisa diambil manfaatnya oleh teman-teman sekalian. Kalau teman-teman suka dengan apa yang saya sampaikan, silahkan di subscribe biar nanti kalau saya mengupload video lagi, teman-teman tidak ketinggalan video dari saya. Tapi kalau misalnya video ini tidak bermanfaat, langsung abaikan saja. Silakan tinggalkan komentar apa yang harus saya perbaiki di kolom komentar. Oke?